Bab 1401-1405. Bab 1401, Misteri Peta Kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kami memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini menyebar. Masih akan baik-baik saja jika itu hanya sebuah fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaan untuk melambung. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi terkait dengan api teratai iblis pemurnian dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat paviliun bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia telah menghilang melintasi cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara angin yang kencang. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap di udara. Mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan, aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, orang bermata tajam akhirnya melihat mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelah itu. Itu adalah salah satu dari 3 hantu iblis He, di Hezi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Dousun. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini. Tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Seng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao Yan sudah menghilang di kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Suara deru angin muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kami di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Dou Seng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Cobalah peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap ditangguhkan di depannya. Kegembiraan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosokkan kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garisnya. Kecepatan Xiao Yan menyatukan mereka sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno yang lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah fragmen peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta beberapa tanah, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang tepat. Sepintas, itu seperti gambar yang diambil secara acak. Ini, wajah Xiao Yan terkejut saat dia melihat garis di peta.
Hatinya perlahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk menipu seseorang dengan sengaja, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk api teratai iblis pemurnian. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah banyak kesulitan, tetapi sekarang menemukan bahwa peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menguasai beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer terisi dengan tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena telah menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlangsung lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Nyala api ini menyapu peta kuno. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan pecah jika ditarik, tidak akan layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak menunjukkan tanda-tanda dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao Yan terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan lautan, namun tidak mampu membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar perintah, tetapi dia buru-buru mendesak api surgawinya. Nyala api menyala dengan ganas. Suhunya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat nyala api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, saat intensitas nyala api meningkat, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih terang. Mereka muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat dialognya. Xiao Yan terus memperkuat nyala api tanpa desakan dan api surgawi di tubuhnya dipaksa sampai batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih cerah. Pada saat tertentu, peta kuno tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk di Grand Array di atas. Air pasang yang melanda semua melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter. Yao Lao menghela nafas dengan lembut. Dia berkata, 2 bulan muncul bersama dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Gelombang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini, kamu juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana api teratai iblis pemurni muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia segera bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan memiliki kesempatan?
Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, sama saja. Api teratai iblis pemurni terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku tidak akan bisa menaklukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menaklukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberi Anda waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas Doseng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa melihat api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini, Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya seperti ini, itu memang tidak berharga. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke tempat di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Bab 1402, Memurnikan Setan Lotus Sein. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi. Tepat waktu. Oleh karena itu, dia hanya tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Kailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya, tetapi dia segera pulih. Matanya terpejam saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai titik di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa kelompok cahaya ini bukanlah miliknya. Terlebih lagi, dia belum pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas, benda ini adalah objek misterius yang baru saja ditembakkan dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugusan cahaya putih, tapi itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan hal lain. Namun, keheningan semacam inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini telah muncul di benaknya. Bajingan! Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugusan cahaya. Gugus cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul bersama saat bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada benda misterius ini. Xiao Yan mendekat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengepungnya, cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari gugusan cahaya. Itu seperti kilat saat melesat ke jiwa Xiao Yan. Hati Xiao Yan terkejut saat merasakan perubahan tak terduga ini, tapi dia tidak panik. Dia dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa terhalang. Itu menembak ke dalam jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam saat cahaya putih melesat ke dalam jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung tenggelam saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan. Tangannya yang besar menekan kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiao Yan dengan paksa. Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah ketika kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Saya tidak tahu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu,
Dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi itu tetap di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Petik 2. Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu? Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. 15. Xiao Yan terkejut. Dia melirik Yao Lao dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengerti niat Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa getir, aku takut seseorang telah merasuki tubuhmu. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Terlebih lagi, jika suatu roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan menggosok alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, saya juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apakah mereka? Yao Lao bertanya. Pemurnian suci teratai iblis. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Pemurnian suci teratai iblis. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu saat dia duduk sendirian di atas batu di samping. Tampaknya dia memiliki kesan tentang nama ini. Xiao Yan, Kailin, dan dokter peri kecil bertukar pandang ketika mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa membuat suara. Penantian ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, jika aku menebak dengan benar, orang suci teratai iblis pemurni ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia pernah menjadi pemilik api teratai iblis pemurnian. Pemilik api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan dan kedua gadis itu terkejut. Suci teratai iblis pemurni ini sebenarnya sekuat itu. Dia bisa menjadi pemilik api teratai iblis pemurni. Tidak heran dia akan diberi gelar seperti itu. Saint teratai iblis pemurni ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Doudi di era itu, Yao Lao perlahan menjelaskan. Seorang ahli yang paling dekat dengan Doudi. Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka-sangka bahwa suci teratai iblis pemurni ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh suci teratai iblis pemurni? Xiao Yan bertanya. Sepertinya begitu, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi agak tidak pasti Xiao Yan dan tertawa getir, saya juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai iblis pemurni ini mungkin sedikit sesat, tetapi dia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Benda di bawah alismu itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagimu. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak memiliki jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Saya pikir hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Haha, ini mungkin manfaat dari mengumpulkan peta kuno, Yao Lao tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk berkecil hati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya bahwa situasinya persis seperti yang dijelaskan Yao Lao. Hal ini adalah manfaat dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugusan cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita diam-diam menunggu dan mengamati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius ketika dia berkata, sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Doseng dalam 3 tahun ini.
Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi mengenai kekuatan api teratai iblis pemurnian. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api teratai iblis pemurni, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya. Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak dari api. Pikiran budak dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 Burning Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, sepertinya hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 teratas yang bisa menjadi budak api. Di masa lalu, saya khawatir tentang bagaimana Anda akan menangani api teratai iblis pemurnian jika Anda menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu daripada yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Douzun. Masih ada jarak yang luar biasa ke Douseng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak mencapai kelas Douseng, saya tidak akan mengizinkan Anda pergi bahkan jika api teratai iblis pemurni benar-benar muncul karena Anda hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao akan takut pada api teratai iblis pemurni ini. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun, kan? Kailin membuka mulutnya dan bertanya. Iya, Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, peluang sukses sangat rendah. Untungnya, Anda tampaknya cukup beruntung. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata, pohon purba bodhisattva. Iya, Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, kecuali Anda dapat memperoleh hati bodhisattva, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva. Xiao Yan memukul mulutnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba bodhisattva berada di dalam daerah Wastelen kuno. Ini adalah tanah terlarang bagi manusia. Selain itu, wilayah kuno sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu bahkan memiliki kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, Anda memiliki benih bodhisattva di tangan Anda. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu akan memungkinkan Anda untuk merasakan pohon purba bodhisattva. Ini adalah keuntungan Anda, dan ini adalah satu-satunya jalan Anda jika Anda benar-benar ingin menaklukkan api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus menuju ke wilayah Wastelen kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun. Ayo pergi. Kami akan kembali ke paviliun bintang jatuh dan merencanakan dengan benar. Jika berita itu nyata, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon purba bodhisattva. Pada saat itu, wilayah Wastelen kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan dengan lemah berkata, apakah Anda akan dapat mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun, akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Bab 1403, Berlatih Tubuh Kaca King Kong. Kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyapu dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhana, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah Wastelen kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena daya pikatnya tidak mencukupi. Kali ini, daya pikat pohon purba bodhisattva adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolaknya. Oleh karena itu, apa yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Douseng mewakili level puncak di seluruh benua. Tak terhitung banyaknya orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak ada dari mereka yang akan ragu sedikit pun.
Jelas, kemunculan pohon purba bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, ia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai memandang api teratai iblis pemurni dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis pemurni kecuali dia mencapai kelas Douseng. Dalam hal ini, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Douseng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Kalau tidak, tidak mungkin untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari setelah memikirkan pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi, tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya, Xiao Xuan, mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih di masa depan, tahapan kelas Douzun. Dia saat ini hanya berada di puncak bintang 8 Douzun. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menembus kelas Douseng. Dengan langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang sangat hebat dan mendapat bantuan dari banyak pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini sebanyak 10 kali atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah Wastelen kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Douseng. Jika tidak, ketika api teratai iblis pemurni muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiao Yan tidak mampu menanggung hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati bodhisattva. Terlebih lagi, pohon kuno bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidaklah mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Juga akan ada beberapa seperti Tian Hezi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Dou kelas tinggi. Niat Xiao Yan untuk berlatih, tubuh kaca King Kong, yang baru saja diperolehnya, selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah Wastelen ini. Aroma cendana berlama-lama di dalam ruangan yang tenang. Xiao Yan duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Skill Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti Great Heaven Creation Palm. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itulah niat elit Douseng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan seperti air banjir. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang sepenuhnya menguasai skill Dou ini, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Dou ini. Ini adalah skill Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Dou ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman.
Itu memang skill Dou yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Douseng. Xiao Yan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang dia latih termasuk beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya kecuali beberapa yang unik. Untuk berlatih, tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode unik. Keterampilan Dou keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih, tubuh kaca King Kong. Xiao Yan menghembuskan napas melalui mulutnya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut, tubuh kaca King Kong, ini sesuai dengan metode yang tercatat di gulungan. Retak-retak. Segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya kemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiao Yan telah menjadi 2 kali ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Terlebih lagi, kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Guru, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah terang dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut setelah memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih, tubuh kaca King Kong, ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca King Kong, tetapi dia harus terus menggembungkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat seperti ini. Mempraktikkan keterampilan Dou ini adalah semacam siksaan. Tidak heran ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikkannya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus meludahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiao Yan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah menjadi kacau balau. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat daerah Wastelen kuno, tetapi pasukan utama tidak bergerak karena mereka sedang menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Begitu pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini, faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke daratan pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam benak mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini.
Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya pecah di Central Plains pada saat ini. Bab 1404, Kota Wastelen. Ada sekelompok kamar yang tenang jauh di dalam paviliun bintang jatuh. Semua kamar ini dibangun untuk sesepuh dari paviliun bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan ini karena energi di sana adalah yang terpadat di alam bintang. Banyak sesepuh akan berkumpul di tempat ini pada hari biasa untuk bertanding dan berlatih. Itu secara alami tidak berbeda pada saat ini. Banyak sosok tua berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan yang tenang ini saat mereka mengobrol dengan riang. Bang! Suasana damai semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba pecah oleh ledakan hebat. Segera, banyak tatapan terpana melesat. Mereka mendarat di sebuah ruangan yang tenang yang jaraknya cukup dekat karena tiba-tiba meledak. Ada cahaya keemasan yang samar-samar berkedip darinya. Ini adalah banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang keras itu diledakkan dengan paksa. Setelah itu, raksasa kuning emas setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang terpana. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu, ledakan itu meraung ke langit. Suara menakutkan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat itu menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. Apa itu? Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa kuning emas. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melemparkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar berkedut. Yang terlemah di antara mereka bukanlah Dou Zun sedangkan yang terkuat adalah Dou Zun bintang 8 atau 9. Namun, bahkan orang-orang ini merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa kuning emas ini. Untungnya, sesepuh ini memang memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Mereka dengan cepat menyebar setelah merasakan kejutan awal dan samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning emas. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha, apakah ini badan kaca King Kong? Itu memang memiliki beberapa aspek unik. Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Kailin, dan dokter peri kecil, yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao saat dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala pavilion, siapa ini?" "Haha, Xiao Yan," Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh segera terkejut setelah mendengar ini. Mereka tercengang ketika mereka melirik kembali ke raksasa emas. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Haha, raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang tercengang. Cahaya keemasan segera melesat keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam belasan detik lebih singkat, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Batuk. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk hebat. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh King Kong Glass yang telah saya latih tingginya hanya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik Anda tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta alam dan cairan obat, Anda tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika Anda telah diberikan setengah tahun. Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Alasan dia hanya bisa mencapai 70 kaki atau lebih adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta alami yang bisa memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat sampai ke puncak 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan ahli kelas Dou Zun dengan pukulan. Setelah periode pelatihan ini, aura saya juga tumbuh sedikit. Wilayah Wastelen kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini,
saya mungkin dapat mencapai bintang 9 Douzun dan berhasil menguasai badan kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva, renung Xiao Yan pada dirinya sendiri. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum perlahan berbicara. Oh, jantung Xiao Yan tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Kemungkinan faksi lain juga mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Wastelen kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token giok spasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera bergegas, kata Yao Lao. Daya pikat pohon purba Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno itu akan campur tangan. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Aku harus tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula, dengan kekuatanmu, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan mendesah pelan, perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik. Kapan kita harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Secepatnya. Anda telah mengikuti retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah Wastelen kuno selama periode waktu ini, jawab Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menyatakan, kalau begitu kita akan bergerak sekarang. Xiao Yan selalu melakukan hal-hal dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan berhenti bahkan untuk sesaat setelah mengambil keputusan. Dia segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Kailin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang penatua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. Kekuatan bertarung Kailin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan bintang 8 Douzun. Mereka akan mampu melawan seorang ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan magical beast berbentuk ular, jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, itu cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit. Kecuali mereka bertemu dengan lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah Wastelen kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari paviliun bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan paling cepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang jalan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiao Yan menemukan manusia lalu lintas dari semua arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah daerah Wastelen kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Tidak disangka godaan pohon purba Bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulu dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Kota Wastelen adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan daerah Wastelen kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota, dan karena reputasi ganas dari daerah Wastelen kuno, jarang ada orang yang bepergian ke sini. Oleh karena itu, kota itu tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini berbeda. Munculnya pohon kuno Bodhisattva telah menarik banyak orang. Kota sepi ini telah berubah hidup dalam sekejap. Kebisingan bisa terdengar samar-samar dari beberapa kilometer jauhnya. Perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Wastelen. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Wastelen kuno. Jika tidak, nasib mereka kemungkinan akan sengsara jika mereka hanya menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiao Yan menyelesaikan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Wastelen sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Dia hanya bersatu kembali dengan kelompok Kailin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Kailin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan ketika mereka bersatu kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Jarinya menggosok dahinya saat dia berkata, menurut informasi yang aku kumpulkan,
kelompok yang memasuki wilayah Wastelen kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Kailin berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua mati. Apakah wilayah Wastelen kuno ini benar-benar berbahaya? Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil merajut alisnya dan bertanya. Beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah Wastelen kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, itu jelas bukan tempat yang bagus. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Wilayah Wastelen kuno ini benar-benar misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan pemusnahan total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu. Karenanya, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. A. Ukuran asli, 80 kaki. Tetapi penulis menggunakan 70 kaki di bawah. B. 10 kaki lebih kecil dari yang disebutkan sebelumnya. Akhir, 70 kaki. Bab 1405, memasuki wilayah Wastelen kuno. Sekelompok orang yang padat berkumpul di luar kota Wastelen pada hari berikutnya. Kebisingan bercampur menjadi satu dan berubah menjadi gelombang keras yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiao Yan berdiri di belakang. Mereka mempelajari ribuan orang lebih yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1000 kaki berdiri seperti banyak raksasa. Pepohonan menghalangi sinar matahari. Bahkan cahaya dari langit kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian terdalam dari hutan diliputi kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas dipancarkan dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno Bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Wilayah Wastelen kuno disebut sebagai tempat terlarang bagi manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Douhuang. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, wilayah Wastelen kuno ini memang cukup menakutkan. The Little Fairy Doctor berkata dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pohon-pohon raksasa. Seseorang merasa tidak penting ketika melihat tahun-tahun yang sangat panjang yang membentang kembali ke zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiao Yan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Ada terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah menarik pandangannya, keributan mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Rumble. Ribuan orang berlari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara, desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia melihat aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka. Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiao Yan akhirnya bangun. Dia melihat ke hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo bergerak. Semuanya, hati-hati. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Cahaya di sekitar Xiao Yan tiba-tiba meredup saat dia masuk ke hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil di kejauhan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menekan cabang pohon, dan sosoknya terus bergegas ke depan.
Kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu satu atau dua binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meskipun perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya merajut alisnya. Wilayah Wastelen kuno dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia. Itu tidak mungkin untuk menjadi damai ini. Tempat ini mungkin hanya sebuah tepi, tetapi hal-hal seharusnya tidak semulus ini. Kehati-hatian secara bertahap muncul di hati Xiao Yan ketika pikiran ini muncul. Kecepatan bergerak majunya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Karenanya, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Wastelen kuno. Desir, beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut racun telah muncul di sekitar sini. Mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Kelompok Xiao Yan sedikit terkejut ketika mereka mendengar peringatannya. Racun di wilayah Wastelen kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun akan mati karenanya. Konsumsilah pil penahan racun ini. Ini akan membantu melawan racun ini. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah ke kelompok Xiao Yan. Dia memang lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, tetapi pemahamannya tentang racun kemungkinan berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba meneriakkan pekikan yang menyedihkan, menyebabkan beberapa kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak memadai, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Ayo bergerak. Xiao Yan dengan lembut berbicara setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi Douqi yang liar dan keras dipancarkan. Itu kemungkinan dari beberapa ahli yang diracuni, yang telah kehilangan akal sehat mereka. Bang! Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun. Fluktuasi Douqi yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiao Yan berkedut saat merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Orang yang tidak beruntung ini adalah Douzun yang asli. Tidak disangka bahkan seorang ahli pun tidak mampu menahan racun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan Douqi dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil beberapa uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiao Yan buru-buru bertanya saat melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menghembuskan napas. Dia dengan lembut berkata, ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun AB. Cacing beracun. Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang,
mereka hanyut di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Petik 2. Mendesis. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka benar-benar mati rasa. Xiaoyan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sejenak. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhunya yang tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kirik kicau. Sementara Xiaoyan mengedarkan api surgawinya, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia menjentikkan jarinya dan kumpulan abu hitam keluar dari sana. Itu adalah abu dari cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menamparkan api ke Kailin, King Lin, dan Elder yang disebut King Cheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini dapat mengabaikan Doqi yang melindungi tubuh seseorang. Petik 2. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiaoyan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang bisa memblokir 80% orang. Wilayah Wastelen kuno ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan cedera. Bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Matanya menyala-nyala panas saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari daerah Wastelen kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah menyerang. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Apakah itu racun yang terbuat dari cacing beracun? Lupa kata,